Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam acara Amtaji Club Market Review yang kita adakan setiap hari Jumat jam 7. Hari ini baru 16 orang yang hadir ya. Tidak apa-apa ya, pasti mungkin sebagian besar kena macet karena biasanya Jumat peak hours-nya cukup macet ya. Tetapi mari sambil menunggu yang lain, acara ini kita mulai ya. Bersama ini perkenankan saya menyampaikan agenda acara pada hari ini. Baik, seperti biasanya ini adalah agenda acara AMPA Club Market Review yang kita adakan setiap hari Jumat. Pertama, ulasan IHSG singkat dari saya ya. Kemudian dilanjutkan dengan AMTA Market Review oleh Pak Angelo ya. Nah, sesuai dengan pengumuman saya di grup, dan nanti setelah Pak Angelo saya akan sedikit memberikan presentasi mengenai behavioral finance. Nanti saya jelaskan apa istilah behavioral finance itu ya. Mungkin banyak yang belum mengenalnya. Lalu kita akan bahas permintaan Pak Pinggala untuk diprogramkan rencana training mengenal laporan keuangan yang akan kita programkan pada bulan Desember nanti sebagai acara pelatihan gratis untuk para anggota uh, dari PIPMI Platinum ya. Pelatihan ini juga akan kita umumkan kepada seluruh komunitas ya, supaya ada istilahnya bisa banyak yang mengikuti ya, sambil kita mencari juga member-member yang baru. Selanjutnya jika ada ya ulasan Eva yang menanyakan silakan ya, dan diakhiri dengan diskusi bebas. Demikian acara agenda hari ini. Selanjutnya mari kita meningkat kepada acara ulasan IHG singkat yang akan disampaikan oleh saya ya. Sebentar saya cari dulu presentasinya. Wah, ini salah. Sebentar nih, saya salah. Saya akan cari filenya dulu. Oke, sudah ketemu nampaknya. Saya tutup dulu yang lain. Oke, kita mulai. Jadi presentasi mengenai ulasan IHSG dari saya ya. Nampak? Pak Nyelok? Nampak ya, nampak. Baik, meskipun IHSG masih dalam keadaan konsolidatif, saya mencoba mencari dari Allied Wave Prognosis ya, ke arah mana kira-kira IHSG di dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Ya. Kita mulai dari jangka pendek dulu ya. Berdasarkan penutupan IHSG kemarin, ini bukan penutupan hari ini ya. Berdasarkan IHSG penutupan kemarin, di sini ditunjukkan bahwa sesuai dengan Allied Wave Prognosis, di mana eh, output ini saya sampaikan juga ke para analis teknikal Indonesia, di antaranya Master Gema, Pak Al-Fatih maupun Pak Wijen ya, untuk ikut meneliti apakah eh, prognosis dari
Elliott wave prognosis ini benar atau bukan benar atau tidak, akan tetapi saya minta dibandingkan misalnya dengan output dari Astronaci. Ya. Nah, di sini dilihat bahwa menurut Elliott wave prognosis, ya, nanti saya sebentar, saya cari pointersnya dulu. Ya, nah dari Elliott wave prognosis kita lihat di sini bahwa baik jangka pendek, Pak Angelo kelihatan yang merahnya ya, pointer saya Pointernya nggak. ini Kelihatan ya. kelihatan ya. Oh, iya, 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 kiri-kiri ya. Oke, oke. Baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, di situ mengatakan bahwa positif uptrend ya. Jadi ini jika semuanya positif uptrend di dalam manual dari Elliott Wave Prognosis ini dikatakan jika semuanya dalam keadaan positif up tiga-tiganya maka dapat dikatakan ini adalah strong uptrend. Ya. Nah, dia juga sebenarnya mengeluarkan apa yang dinamakan dengan advisory. Jadi advice-nya apa? Nah, saran dia adalah saran beli. Ya. Tadi saya katakan ini sangat positif, strong uptrend. Di sini juga disampaikan di sini ini adalah sinyal yang sangat positif. 3 derajat gelombang Elliott wave, apakah itu minor, intermediate, dan primary, turut menunjukkan tren positif yang jelas serta EAC yang positif. Singkatan EAC nanti kita terangkan pada suatu waktu ya dalam presentasi kita yang menunjukkan bahwa target ini belum tercapai. Kalau targetnya belum tercapai berarti masih ada potensi untuk naik. Periksa apakah derajat gelombang adalah dalam kerangka waktu Anda. Jadi kalau Anda ya istilahnya bertransaksi di short term, maka yang harus Anda lihat adalah minor. Ya, termasuk targetnya juga adalah minor ya, yang harus Anda lihat. Sedangkan kalau Anda eh, istilahnya momentum trader atau jangka menengah, momentum investor, maka lihat intermediate. Kalau Anda investor jangka panjang, silakan Anda melihatnya di primary trend ya, time frame. Tapi ini semuanya up ya, jadi dia strong uptrend. Nah, sinyal ini berlaku untuk investor jangka panjang, terutama primary ya, untuk investor jangka, untuk jangka menengah, dan di mana pergerakan harga mungkin akan mencapai 30% atau eh, lebih. Karena baik minor, intermediate maupun primary, ya itu menunjukkan semuanya naik ya. Target harga paling pasti adalah target derajat gelombang minor jangka pendek, yaitu targetnya 6974. Pak Anjelo hari ini dia ditutup di angka berapa ya Pak Anjelo? Mungkin 6809. jadi 6809 ya, jadi mungkin ya targetnya masih kemungkinan naik di dalam jangka pendek ke 6974 ya. 6974 ya. Atau presentasinya sekitar 2% ya. Biasanya juga target derajat gelombang berikutnya adalah dapat capai yaitu pada gelombang ketiga yaitu primary positif di mana kemungkinan 30% ini dicapai dengan target 8340 akan dicapai, akan tetapi dicapainya dalam target jangka panjang ya. Ini dengan sendirinya semua ada disclaimer-nya ya. Apakah yang dinamakan exit, reverse risk, dan reverse risk rasionya pada suatu waktu mungkin saya akan presentasikan cara membaca Elliott Wave ini. Dan untuk tidak duplikasi dengan Pak Angelo, maka pada presentasi berikutnya, eh,
ulasan IHSG saya akan didasarkan kepada Elliott Wave prognosis ini. Samping itu juga dengan Elliott prognosis ini juga kadang-kadang ditanyakan oleh para eh, anggota analis teknikal Indonesia ya ATI. Dan ini tadi sudah disampaikan, biasanya guru kita Pak Al-Fatih juga menanyakan kepada saya, yang tolong dilihat dong Elliott Wave prognosisnya. Jawaban Pak Al-Fatih tadi juga waktu saya tanyakan, sama bahwa sekarang ini kita masih dalam keadaan konsolidatif dengan target 1.900. Baik, saya kira demikian ulasan singkat IHSG dari saya. Selanjutnya saya akan sampaikan atau saya alihkan share screen kepada Pak Angelo untuk bisa memberikan presentasinya yang berkaitan dengan AMTA output berdasarkan penutupan IHSG pada sore tadi. Silakan Pak Angelo. Baik yang terima kasih. Saya langsung share screen. Eh, Oke. Oke, kita tinjau dulu IHSG. Kita lihat di sini ada dua selling pressure cukup besar ya. Cukup besar. Beberapa kali IHSG naik kejentok ya, benjol di sini. Hari ini juga benjol lagi sehingga dia turun lagi ke bawah. Tapi dia reboundnya itu betul di area demand yang cukup signifikan ya. Nah, ini cukup signifikan ya area demandnya. Jadi kita berharap ada demand baru supaya reboundnya ini bukan technical rebound tapi betul-betul rebound. Nah, coba kita lihat untuk hari Senin gimana. Apakah lanjut turun? Ini ada resistannya. Kalau kita pecah lagi di 15 menit, oh ada selling pressure baru ya. Selling pressure baru, ada lagi selling pressure di atas ini. Jadi kelihatannya hari Senin nih eh, butuh demand yang cukup signifikan kalau mau melawan dua selling pressure ini ya. Berarti Senin ke depan nih harus ekstra hati kecuali kalau ada demand baru ya. Oke. Nah, IHSG kalau misalnya ada demand baru akan naiknya kemana? Nah, di sini ada resisten kuat ya. Di sekitar 6943. Kalau ditembus baru mungkin ke sekitar 7030 sekitar sini. Jadi proyeksi sampai akhir tahun di sekitar itu 6943 terutama di situ. Kalau atau masih break nggak jauh-jauh ya ke 7030 sekitar sih. Tapi kelihatannya 6943 cukup kuat sih resistennya. Karena berasal dari dua selling pressure ini. Oke, sekarang kita masuk ke stock pick AMTA. Yang explore buy kita lihat dulu EMTK ya. EMTK ada selling pressure gede banget tapi di sini muncul demand nih. Cukup gede juga. Jadi kelihatannya oke nih. Targetnya dengan demand seperti ini pasti sulit ya melewati resisten dari selling pressure ini, jadi sekitar 620 nih targetnya. Nah sekarang cut lossnya di mana? Tadi targetnya di 620, cut lossnya di kita cari spike ya di 15 menit nggak ketemu. Nah di 5 menit ketemu nih, yaitu di 550 ya, 550. Cukup tipis. Tapi kalau itu ditembus ke bawah harus kabur karena itu cukup besar selling pressure-nya. Kalau ini udah bukan demand lagi ya, udah tembus ke bawah. Oke, berikutnya fire. Fire jackpot. Cakep nih fire. Kemana dia akan naik? Lihat weekly aja tuh, weekly aja itu gede banget. Nggak ada lawan. Waduh. Nah, ini pun ini pun yang tadinya demand jadi resisten biasa udah kalah jauh ya. Jadi untuk buy and hold nih silakan nih fire
Lalu kita cek cut loss-nya di mana. Ya, ini dia 175 ya, 175 cut loss-nya. Oke, 175 kabur, agak jauh sih, tapi ya itu. Kalau mau lebih dekat lagi itu di 188 ya, 188. Itu tembus kabur dulu karena bisa turun cukup jauh, tapi secara umum masih naik ke atas ya. Ini demand-nya gede banget. Oke, berikutnya Puri. Lihat Puri 31 November, 31 Oktober mulai digerakkan oleh big player ya. Mantap tuh. Hot big player. Nggak ada ini juga tuh lawan, tapi kita bisa bikin target sementara sih. Pakai Fibonacci extension, ini dari support. Lalu di situ ada spike ya di paling atas ini, jadi targetnya itu 430. 430 targetnya, kemudian cut loss-nya mana spike? Ini 308 ya cut loss-nya ya. Itu tembus gua kabur. Berikutnya UNTR. Wah, UNTR kayaknya berat nih, demand-nya kecil sekali, selling pressure-nya gede, dekat-dekat. Skip. Excel. Wah, ini Excel juga berat ya. Kita skip. Beli. Ini juga baru mulai digerakin nih. Cakep nih. Silahkan yang mau beli. Langsung liquid. Tadinya dia nggak liquid nih. Mulai dari bulan Oktober tuh nggak liquid. Cuman sekitar 1M atau di bawah 1M ya. Sekarang udah 6M rata-rata per hari. Jadi silahkan ikutan nih. Bisa ke 500 bahkan lebih ya. Silahkan. NCKL. Oke, ada demand di situ. Ada selling pressure tapi terus muncul demandnya. Coba kita cek di 15 menit. Akan lanjut. Ada nih satu spike belum jelas. Cek di 1 menit. Apa itu? Dan ternyata selling pressure ya. Jadi jangan dulu deh NCKL. Dia mau pullback dulu. MPXL. Wah, ini juga berat ya. Pecah di 1 jam ya, agak lebar itu. Bukan demand itu. Ya udah break 190 ya, baru aman. Nanti targetnya 250. Ya, sekarang sih jangan dulu ya. Belum break. AMMN. Hujan ya yang. Di sini belum ya. AMMN cakep. Silakan ikutan. Target di mana nih? Mantap. Tarik. S. Target 7090. Cut loss. Cek di 5 menit. Cut lossnya. Jauh di bawah ya. Inilah yang paling dekat nih. Di 6775 ya cut loss-nya untuk AMMN. Oke, berikutnya hot bandar. BBRI. Mantap. Ini bakal ditembus nih. Jadi target berapa? 5.800. Cut loss-nya di mana?
Ini mana Carlosnya? Oh ini dia. 4910 ya. Jadi kalau mau tunggu sampai dia turun ke sini juga boleh. Kalau langsung beli ada risiko turun ke sini ya. Mendingan tunggu ya sampai turun ke sini. Jadi Carlosnya nggak gede. 4910 support untuk Carlosnya tuh. Tadi apa? Lupa. BBRI, CTRA. Aduh. Oke, CTRA. Bagus. Lagi pullback. Cek 15 menit. Lagi jualan. Pullbacknya kemana nanti? Itu ya ke sekitar 1090 dulu ya. Jadi jangan dulu. Fire udah. Fed udah tadi. Puri udah tadi. Avia. Oke. Avia. Mantap. Cek di hourly. Lagi pullback. Bagus sih, ini bagus ya. Cuma lagi pullback nih. Karena ada selling pressure. Jadi ditunggu dulu ya, dipantau aja. Cuan yang di spend hari ini cakep sih, cuma hati-hati di suspend nih. Ini bisa naik kemana? Cek hourly. Ini bisa sampai ke sini ya. Tarik. Support ke ini resisten. Target 8.800 ya, target 8.800. Carlosnya di mana? 6525 di chart 15 menit. Kalau di 5 menit berapa? Sama ya, agak jauh. 6525 Carlosnya ya. Kalau entry sesuai hati nurani masing-masing ya. Karena ini kan cukup lebar nih. Bisa aja pullback ke sini dulu. Kaburnya ini kalau ditembus ke bawah ya. Oke. Oke, habis sekarang ke pertanyaan Bapak Ibu. Sebentar. Saya ketik dulu tadi. Arto Buena nih. HMSP. Avia udah. Medco udah belum tadi ya. Kita ketik aja deh. Medco. BBB. Agro. Keleo. DMFX. NVR. KF. OMED. Oke, saya short ya by by stock code. SMRA juga short lagi. Oke, apa tuh? CPIN, HMSP, PTRO, Prim, SMKM. Bird,
BRPT. Oke, kita mulai dari Bu Rina Agro ya. Agro. Hmm, lagi pullback. Kita cek 15 menit apakah ada demand lagi. Oh ya, lagi pullback ya. Ini lagi pullback ini. ESA, Hoki, MNCN. Oke, agro lagi pullback ya, ini masih jualan di sini jadi jangan dulu. Bu Sheila Aisyah. Wah, jualan ya, dan lebih gede yang jualan daripada yang beli, jadi jangan juga. Bu Erna Arto. Wih, ini kenapa nih Bu Erna Arto? Uh, Gede banget jualannya. Game over jangan-jangan. Coba cek di hourly. Oh, belum. Tapi ini jualan loh. Jadi bisa pullback ke sini ya Bu Erna. Untuk Arto, kalau udah beli di sekitar sini, oke hold aja karena dia masih akan disupport di sini. Masih bagus sih karena demandnya gede ya. Masih oke. Coba cek daily. Ya gede banget. Lagi pullback ke dalam aja. Oke. Pak Philip Astra. Waduh, jualan gede banget jangan. Luciela Asa. Waduh. Ini juga jualan terus, jangan ya. Pak Philip BBCA. Ini jualan ya. Bertempur sih pembeli penjual tapi kelihatannya lebih gede yang jualan. Jadi jangan dulu, nih masih akan downtrend terus nih. Pak Pinggala BBNI. Oke, BBNI. Coba kita cek zoom. Iya, masih banyak jualan ya. Hourly. Ini beli, tapi terus masih jualan nih. Jadi dia kelihatannya masih akan pullback ya ke sekitar sini nih, 4800-an ya. Bagus ya, tapi masih jualan nih. Iya, sekitar sini ya pullbacknya. Jangan dulu. Berikutnya Pak Philip BBRI. Udah. Burina BBYB. Ini ada spike nih, kita cek di 15 menit. Bagus, tapi lagi pullback ya. Jualan terus. Mungkin masih akan turun ke dalam area demand. Coba kita cek di 5 menit. Ya, kelihatannya masih akan pullback lagi ke sekitar sini ya. Jadi jangan dulu. Tapi ini oke nih, bagus. Nanti naiknya ketahan 290 ya. Ini resisten kuat banget. Jadi jangan sampai di sini harus jualan. Oke. BBB Bird Busela. Sayang sekali jualan terus.
Berikutnya Pak Philip BMRI. Oh, oke. Cek di hourly. Oke, 15 menit. Oke ya, masih oke. Tapi karena ini memang yang liquid banget, tradingnya kecil banget ya. Jadi profitnya juga nggak gede-gede, tapi ini udah oke banget sih. Uptrend, stabil. Ini sideways tapi kelihatannya akan lanjut nanti ya, melanjutkan uptrend. Buerna BRPT sama Busela. Wih, spike gede banget itu. Apa itu? Oh, di hari yang sama beli terus langsung jualan. Iya, bandarnya luar biasa ini. 1 menit jualan sampai sesi sore tuh dari atas jualannya. Luar biasa bandarnya. Jadi jangan dulu ya. Ininya sih kelihatannya menarik. Kita tunggu sampai ada demand baru ya di intraday tadi itu. Ini demandnya masih kecil nih. Jadi takutnya ini jebakan joker nih. Tuh, subuhnya cukup panjang jualan di atas. Oke, berikutnya Bian Bu Erna. Bayan jualan juga. Cek di hourly. Iya, gede banget selling pressure-nya dibandingkan demand, jangan ya. Burina Cleo. Waduh, ini juga jualannya. Guys, berat jangan. Atau cepin. Nah, ini cakep. Cek di 15 menit. Cakep ya. Pullback-nya selling pressure kecil. Cek daily. Oh, cakep. Oh, cakep deh. Silakan. Cuman memang range-nya nggak gede ya. Eh, Burina DMMX ada di area demand, tapi lagi jualan ya. Masih jualan terakhir. Tunggu sampai ada demand muncul ya. Takutnya masih beredar di dalam area demand ini. Bagus sih. Tapi tunggu aja. Ininya apa? Timingnya. Oke, bentar. Ini saya catat dulu supaya jangan 2 kali diulas ya. Saya akan sortir jadi ketahuan yang udah dijelasin itu nggak diulang lagi nanti. Oke, tadi sampai di DMMX. Pak Arif Esa. Hmm, jualan apa ini, ada spek nih, kita cek dulu nih. Ternyata jualannya di atas. Ini ada spek lagi. Cek di 5 menit. Jualan juga di 1 menit. Nggak nangkap ya. Nggak ketangkap. Oke, jadi jangan dulu. Karena jualan nih. Belum saatnya rebound. Belum confirm untuk rebound. Berikutnya Fire Pak Alek. Udah tadi buy. Hill Pak Alek. Ini pergerakan seperti apa nih? Bandarnya kayaknya kesannya amatir ya. Nggak manis gitu gerakin harganya. Ini oke dari intraday kelihatan ya, oke. Tambah barang terus. Jadi silakan ikutan hill ya. Cek di hourly deh. Iya ya, masih oke ya. Ini masih ke sekitar sini. Ini bandarnya yang manis saja mainannya. Oke, berikutnya
HMSP Bu Erna dan Pak Toto. Cakep. Cakep ada demand lagi. Cek di 15 menit. Ya, demand. Ini spike apa? Cek lagi di 5 menit. Nggak ketangkap di 1 menit. Demand ya. Oke. Cakep nih, HMSP silahkan. Hanya saja range kecil ya, jadi profitnya nggak gede-gede. Dan baru mulai digerakin di tanggal berapa nih? Menarik ya. Akhir Oktober mulai digerakin. Sebelumnya tuh nggak ada tuh transaksi segede itu. Adanya di 1020. Jadi hati-hati ya, resisten di sini. Selling pressure kuat. Oke, HMSP berikutnya Pak Arif Hoki. Ya, rebound di dekat area demand, tapi sekarang masih jualan ya. Ya, masih jual. Ini ada spike ya. Kita cek di 15 menit. Masih jualan gede. Terus ini jualan lagi ya. Ada, ini apa nih, spike. Cek 5 menit. Jangan. Papinggala Indofood. Cek di daily dulu. Jualan gede. Hourly. Masih jualan nih, jangan. Berikutnya Burina Omet. Omet. Ini sideways. Tapi jualan terus ya, jadi jangan Omet. Lalu KF. Jangan juga ya, jualan itu. Oke, berikutnya Medco, Bu Erna dan Bu Rebecca. Oke. Mana tadi selling pressure-nya di situ ya. Pecah ke 15 menit di awal November tuh. Ya, oke. Mana awal November? Ya, itu dia. Gede sekali ya. Pantesan nih benjol sini nih. Jadi tunggu ada demand baru ya. Ini takutnya itu jualan dan masih jualan terakhir. Jangan dulu ya Medco. Tunggu. Pak Arif MNCN. Masih jualan. Bu Erna Pani. Ya, Pani ya. Iya, ada tanda-tanda beli. Tuh. Awalnya gimana? Ini beli ya sini tadi ya. Oke nih, paling naiknya ke 4550. Ya, silakan Pani. Bu Erna. Pak Arif Vegas. Jangan ya, baru jualan. Dan spike ini kayaknya coba cek ya. Kapan tuh? Beli ya spike-nya. Tapi lagi berantem sama dia nih. Terus ada jualan lagi, jadi jangan dulu ya. Tunggu sampai ada demand lagi yang baru. Bu Erna Pegeo. Jangan dulu. Jualan terus. Pak Ilani Prim. Di Prim mesti sabar ya. Coba lihat di awal nih. Ternyata jualannya. Ini udah sampai daerah support ya. Coba daily. Nah itu kan yang mesti sabar nih. Jualan terus, tapi masih ada demand di sini. Di akhir
di awal Oktober ya, dapat nggak nih? Coba cek. Persisnya di mana demandnya? Ya kuat ya, kuat. Jadi ya memang harus sabar. Ini gede banget demandnya. Saya juga masih pegang prim. Berikutnya PTRO Pak Toto. Uh, jualan. Ini namanya game over kayaknya. Ya, game over. Berikutnya Trump Pak Alex. Luar biasa langsung jualan. Ini udah game over ya Ram. Jual langsung gede di atas. Cek di hourly. Kan udahan. Selesai sudah. Buena SGER. Ih, coba cek. Kok gini sih catnya SGR? Oh, ini ada selling pressure ya. Oh, kayaknya masih pullback lagi Buena ke sekitar sini. Jadi kalau belinya di sekitar sini ya hold aja. Kalau belum beli jangan dulu. Pailani SMKM. Ih, cakep nih. SMKM silahkan ya. Ini selling price-nya kecil. Ini sudah mulai masuk demand ya. Silahkan. SMKM cakep. Wah, ini SMRA. Wah, ini juga cakep nih. Lagi pullback, lagi dikasih murah. Cek 15 menit. Pullback ya. Jualan. Mana demand-nya? Situ. Masih lanjut pullback-nya ke sekitar sini ya. Boleh nunggu. Lebih baik ya daripada floating loss. Sekitar sini ya. Bagus nih sahamnya. Berikutnya Bu Erna, saham stroke. Hati-hati stroke Bu Erna. Wah, ini nggak stroke CHC nih, gara-gara CHC nih. Cakep nih stroke ya. Iya loh, lebar banget. Tapi di awalnya udah cakep ya, ini lebar aja. Tanggal 3 sampai 6 ya, kita cek di 15 menit gimana. Mana 3 sampai 6 tuh. Kecil ya, saling berasa. Jadi ini oke nih bakal break. Silakan Bu Erna. Pak Philip Telkom. Wah, ini juga oke. Coba cek di hourly. Hmm, hmm. Kita butuh demand baru nih. Tuh ada nggak di? Oh, ada tuh. Ada. Tanggal 7 ada resistennya. Tanggal 7 mana? Ya, ternyata bukan ya. Ini resisten biasa, bukan selling pressure. Boleh ini Telkom nih. Sudah mulai ditampung ya. Berikutnya UNVR. Unilever. Sayang sekali. Jualan gede dia. Coba cek di hourly. Game over nih Unilever. Buena WIM. Oke, masih jualan ya. Tunggu demand baru ya. Jangan dulu, tunggu demand baru. Masih jualan di sini tadi. Pilot wins. Waduh. Nah, ini kita cek di 15 menit. Iya, di situ. Kelihatannya bakal mantun di area demand ya, tapi naiknya nggak jauh-jauh nih. Lumayan sih naiknya. Ke sekitar 426 ya. Silakan nih. Wins. Berikutnya bentar saya stop lagi.
Berikutnya Adro, Bu Evi. Cakep. Ini bukan saling pressure. Cek di hourly. Cakep. Ah, ini naiknya paling ke sini ya. Silakan nih, Adro, Bu Evi. Lalu Antam, Bu Evi juga. Oh, kok jualan Antam ya? Aneh. Jadi jangan ya. Berikutnya Bu Hani BBKP. Demand bagus tapi ini dia nempel ya, kita pecah di 15 menit. Oke, itu demand. Oke. Mana selling pressure? Oh, kecil ya selling pressure ya. Silakan di BBKP, cakep. Coba lihat di daily. Iya, cakep nih. Berarti ini demand nih. Silakan, mantap. Berikutnya Pak Elani BHAT. Uh, wah. Sebelumnya tidak ada transaksi, mulai kapan nih? Mulai mulai 2 Oktober ya. Langsung rame bandarnya. Cek di hourly. Ini bandar yang sekali trading tiap hari cuma sekitar berapa lama nih? Cuma sekitar 15 menit sampai setengah jam loh day tradingnya. Bandar sibuk namanya. Ini yang terakhir masih jualan ya, jadi jangan dulu. Ini memang ada demand makanya naik, tapi terus jualan. Jadi jangan dulu ya, takutnya masih tertekan ke bawah. Oke, berikutnya Bu Evi Harum. Oh, jangan ya. Jualan terus nih Bu Evi, serem. Medco udah. PTBA Bu Evi. Ini juga jualan terus, jangan Bu Evi. Oke, sudah habis sayang. Terima kasih yang sudah bertanya. Oke, terima kasih Pak Angelo. Selanjutnya akan saya sampaikan sedikit singkat presentasi mengenai eh, pertama adalah Pak Angelo silakan makan dulu. Terima kasih yang. Oke, pertama adalah eh, mengenai pertanyaan dari Pak Pinggala, eh, pelatihan memahami laporan keuangan akan kita laksanakan nanti sometime di bulan Desember ya. Saya kira alangkah baiknya jauh sebelum hari Natal karena saya kira hari Natal banyak yang libur. Dan sebagai presentasi berikutnya, saya akan menyampaikan presentasi mengenai apa yang dinamakan dengan behavioral finance ya. Jadi saya mohon izin untuk sedikit share screen. Sebentar, saya belum ketemu filenya. Oke, mudah-mudahan nampak ya filenya. Saya memberikan Nampak ya. behave, behavioral finance. Apa itu behavioral finance? Kebetulan pelajaran ini saya peroleh juga pelajaran dari Certified Securities Analysis pelatihan ya untuk ngambil sertifikasi CSA, di mana
sesi ini merupakan salah satu sesi utama yang disampaikan oleh LSPPM ya. Saya sendiri mengikuti CSA ini tapi belum ujian sebelum sebelum pandemi yang lalu. Yang akhirnya saya ikuti lagi untuk refreshing kira-kira 1 bulan yang lalu. Baik, apa itu behavioral finance? Sekarang kita eh, bahas dulu apa yang dinamakan dengan EMH ya, atau Efficient Market Hypothesis. Jadi hipotesis pasar efisien adalah teori utama dalam ilmu ekonomi keuangan yang menyatakan bahwa harga aset keuangan seperti saham, obligasi, atau mata uang di pasar keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik saat ini, ya. Apakah informasi laporan keuangan, informasi corporate action, dan lain-lain. Dalam konteks hipotesis pasar efisien, efisien berarti bahwa pasar tersebut menggabungkan semua informasi yang relevan dengan harga aset. Harga aset dalam hal ini adalah kalau di dalam kita pasar modal adalah harga saham ya, atau obligasi atau pasar uang, sehingga tidak mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten dengan menganalisa informasi pasar publik atau dengan strategi perdagangan tertentu ya. Jadi apa yang dimakan pasar efisien adalah pasar saham atau pasar modal yang efisien adalah pasar yang harga-harga sahamnya semua mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang tersedia. Nah, ini nanti ada ininya, ada apa? Ada yang istilahnya menyangkal ya. Karena di samping informasi-informasi yang tersedia, ada faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan, yang terutama yang berkaitan dengan para investor atau trader itu sendiri. Yang itu belum tercermin di dalam efisien pasar modal yang efisien ya. Uh, 3 bentuk pasar modal yang efisien adalah pertama, bentuk kuat ya. Semua informasi baik publik maupun privat sudah masuk di harga yang ada. Implikasinya, insider information pun tidak ada manfaatnya. Apa artinya ini? Mengapa harus mencari berita dari orang dalam? Karena ada kepercayaan bahwa semua kan sudah direfleksikan di dalam harga. Jadi mengapa kita harus mencari lagi informasi-informasi dari dalam atau insider information ya. Yang kedua adalah bentuk semi-strong. Jadi kita lihat apa yang disebut dengan bentuk semi-strong. Ya, ini adalah bentuk semi-strong ya. Bentuk sangat kuat bukan saja data yang harga masa lalu, bukan saja data dan harga masa lalu, semua informasi publik yang ada pun sudah direfleksikan dalam harga saham. Implikasinya adalah analisa fundamental juga tidak ada nilainya, ya, karena semuanya kan sudah terrefleksi. Dan yang ketiga adalah bentuk lemah, ya. Jadi bentuk lemah, ya. Bentuk lemah, semua data dan harga masa lalu sudah sepenuhnya tercermin di harga saham atau efek. Implikasinya, analisa teknikal pun tidak ada gunanya. Nah, tapi teori ini banyak yang menyangkal. Ya. Nah, sebelum kita sampaikan sangkalan-sangkalan yang menyangkal teori ini, kita lihat dulu 3 asumsi pasar efisien ya. Pertama, investor rasional. Investor adalah rasional.
dan karenanya akan menilai semua sekuritas secara rasional. Tapi kadang-kadang ada investor yang tidak rasional. Contohnya adalah misalnya investor yang ikut-ikutan karena harganya naik terus ya. Dia tidak melihat lagi informasi-informasi yang ada di tentang saham tersebut, ikut aja ya, karena harganya naik ikut beli. Jika ada investor yang tidak rasional, kehadiran mereka akan bersifat acak atau random. Karenanya mereka akan saling meniadakan tanpa mempengaruhi harga di pasar. Jadi timbul equilibrium ya. Kalaupun para investor itu tidak mengambil posisi yang berlawanan tetapi bertransaksi dalam arah yang sama, para arbitrage akan beraksi untuk menetralkan pengaruh para investor irasional ini. Ya, jadi para arbitrage itu ya mereka-mereka yang berkepentingan untuk tentu kepada saham-saham ini ya. Selanjutnya, apa yang disebut behavioral finance? Behavioral finance itu adalah mereka-mereka yang menolak teori yang dinamakan EMH, Efficient Market Efficient. Jadi di sini behavioral finance adalah salah satu teori yang menentang EMH. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia dalam mengambil keputusan tidak selalu rasional, dan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan pasar. Contohnya saja ada berita harga coal, harga batu bara turun. Mestinya harga turun juga kan, harga sahamnya. Akan tetapi kita melihat sehari-hari kok harga sahamnya naik. Nah, itu kan tidak rasional. Behavioral finance mengidentifikasi, jadi menemukan ya, berbagai bias psikologis seperti mental yang mempengaruhi pengambilan keputusan investor seperti overconfidence, selalu percaya diri, menghindarkan kerugian, dan ikut-ikutan atau herding behavior. Teori ini berpendapat bahwa karena adanya perilaku irasional ini, pasar tidak selalu efisien. Keadaan fundamentalnya baik semua dan lain-lain baik ya. Corporate actionnya baik semua, tapi kok harganya turun. Nah, itu kan bertentangan. Jadi, behavioral finance concept ini memperhitungkan adanya orang yang ikut-ikutan, orang yang secara psikologis emosional ya, lalu accounting mental. Jadi ini anchoring itu terikat pada harus saham tertentu, jatuh cinta dan lain-lain, dan high safe rating ya. Terusnya saya lanjutkan. Market. Nah, ini juga ada yang market anomalis yang disebutkan dengan market anomalis ya. Terdapat sejumlah anomali pasar yang sulit dijelaskan oleh EMH seperti misalnya Januari Effect. Efek Januari. Kita sering mendengar nih efek Januari ini. Di mana kelihatannya fundamental saham dan lain-lain ya, apakah itu jelek ya, tetapi efek Januari ini di mana harga saham cenderung naik pada awal tahun ya, atau momentum efek di mana saham yang telah berkinerja baik cenderung untuk terus berkinerja baik. Anomali-anomali ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang tidak sejalan dengan asumsi efficient market hypothesis ya. Jadi momentum yang sifatnya momentum, sifatnya kalender, sifatnya value, dan earning surprise ya. Earning surprise itu misalnya ada laporan-laporan uh, keuangan ya yang
tiba-tiba di dalam laporan keuangan tersebut ternyata di luar dugaan bahwa saham A earningnya atau keuntungannya jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Lalu eh, apa yang mempengaruhi harga ya? Adalah juga model perilaku investor. Model-model perilaku investor ini seperti model prospek teori oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky menunjukkan bahwa investor seringkali tidak mempertimbangkan risiko dan penghargaan secara rasional seperti yang diasumsikan dalam efficient market hypothesis. Mereka lebih cenderung menghindari kerugian daripada mencari keuntungan yang bertentangan dengan asumsi efficient market analysis. Ya. Ini kita lihat uh, uh, captionnya, apa yang dinamakan risk aversion, ya, loss aversion, endowment effect. Ya. Informasi asimetris. Kita terhadap kritik terhadap EMH juga datang dalam bentuk informasi asimetris, di mana beberapa pihak memiliki akses ke informasi yang tidak tersedia untuk umum. Ini dapat menciptakan keuntungan bagi pihak yang memiliki akses dan dapat menghasilkan pergerakan harga yang tidak efisien. Ini mereka-mereka, oleh karena itu mereka-mereka yang mempunyai atau memiliki informasi terhadap suatu keadaan internal perusahaan, mereka lebih diuntungkan oleh informasi-informasi ini. Asymmetric information antara lain adalah seperti garansi, waransi, industrial standard, ya, eh, lisensi, ya, kasus-kasus hukum. Jadi di sini ada lagi misalnya ketersediaan dari informasi itu sendiri, misalnya dapat informasi mengenai pajak dan adanya subsidi, dan informasi mengenai kontrol dan monitoring. Nah, kejadian tak terduga ya, atau black swan events. IMA, uh, efficient market hypothesis, kesulitan untuk menjelaskan atau memprediksi kejadian yang tak terduga atau sangat jarang, seperti krisis keuangan global, peristiwa alam, peristiwa politik, ya, peperangan, misalnya Ukraina, Palestina, Gaza, dan lain-lain, atau juga misalnya terjadinya pandemi, ya. Ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu memproyeksikan risiko secara efisien karena ada kejadian-kejadian yang tidak terduga atau black swan events. Nah, inilah kira-kira mengapa kadang-kadang kita menemukan bahwa dugaan kita mengenai keadaan mengenai saham tertentu dengan kinerja-kinerja yang baik, ya, dengan fundamental yang baik, dengan rencana perusahaan yang baik, kok semuanya bertentangan, instead of harganya naik, malah kita menemukan harganya turun. Atau kita melihat, ya, misalnya kemarin itu ada diskusi di grup kita, grup Platinum, tentang Meta. Kalau kita lihat laporan keuangan Meta, wah, mestinya harganya tidak segitu, ya. Mestinya harganya tidak sebegitu laporan keuangan Meta. Akan tetapi harganya kok melambung. Ya. Kita dapat melihat misalnya di dalam performance harga di sini Meta. Nah, di sini kita lihat Meta dalam 3 bulan harganya melambung 110%. Meta, nanti kita lihat, nah, di sini kita lihat Meta, ya. Meta di dalam
6 bulan harganya naik 114%. Jadi kalau Anda membeli Meta 100 juta, maka 6 bulan yang lalu, maka Anda sekarang sudah punya uang 200 juta. Nah, 3 bulan naiknya 110%. Tetapi kalau 1 bulan dia hanya naik 17%. Padahal kalau dilihat, ini juga saya sampaikan laporannya pada grup kita, dilihat fundamentalnya, Meta malah rugi dan kinerja penjualannya dari waktu ke waktu menurun. Ini dimana yang berkaitan dengan apa yang dinamakan behavioral finance ya. Jadi tidak selalu yang di eh, informasi secara tertulis maupun yang ada di eh, saham tersebut yang mengatakan sebenarnya saham itu tidak baik, itu ternyata di pasar harganya dalam waktu 6 bulan naik 100%. Jadi tidak efisien lah gitu. Nah ini ingin saya sampaikan, terutama eh, bagi mereka-mereka yang menanyakan kok Meta jelek tapi naik harganya, atau ini kok fundamentalnya bagus, kasih dividen bagus, kok harganya sideways dan lain-lain. Ini tidak lain adalah karena ada yang namakan teori market behavior, bahwa semuanya itu harga itu bukan dipengaruhi oleh fundamental atau informasi-informasi yang tersedia di dalam perusahaan tersebut, akan tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti psikologis dan faktor-faktor yang di luar dugaan. Eh, Demikian saya kira yang ingin sampaikan tentang apa yang dinamakan dengan behavioral finance ya. Sesi ini dipelajari juga di dalam sesi kita mengambil sertifikasi eh, sek- eh, Securities and Certified Securities Analyst atau CSA ya. Kalau tidak salah disampaikan oleh Profesor Budi Versindi ya, Profesor Dr. Budi Versindi, itu guru saya ya. Itu 2-3 kali dia memberikan juga presentasi pada setiap ulang tahun Jiklab. Demikian saya kira presentasi saya. Selanjutnya kita akan akhiri eh, sesi kita hari ini dengan kita mengadakan diskusi ya, antara yang hadir di sini. Masih ada 21 orang, 20 orang yang hadir. Ya, jadi silakan sementara ini recording akan saya stop ya. Nah, ini belum terstop nih. Kok recordingnya masih ada terus?